Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan lanjutan video pembelajaran matematika yang kemarin. Kali ini saya akan menjelaskan matematika tentang membandingkan dan mengurutkan pecahan. Kalau kemarin sudah belajar tentang pecahan senilai dan apa kemarin? Pecahan senilai dan menyederhanakan pecahan. Kali ini membandingkan dan mengurutkan pecahan. Membandingkan pecahan. Yang pertama menggunakan gambar. Jadi membandingkan pecahan ada beberapa cara. Yang pertama menggunakan gambar. Untuk membandingkan dua pecahan menggunakan gambar, perhatikan luas bagian gambar yang diwarnai. Ini contohnya. Ini ada dua buah lingkaran di sebelah kiri dan dua buah lingkaran di sebelah kanan. Di sebelah kiri ini kalau yang diwarnai ini berarti menunjukkan pecahan 2/4. Ya ini 2/4. Yang sampingnya 3/4 yang diwarna. Kalau dilihat dari bentuk gambar berarti 2/4 ini lebih kecil dari 3/4. Ini hanya separuh, ini lebih. Jadi kalau dilihat 2/4 kurang dari 3/4. Lanjut ke gambar berikutnya. Ini lingkarannya sama, tapi ini dibagi 2, ini dibagi 3. Jadi ini pecahan 1. Maaf, ini pecahan 1/2, sedangkan ini pecahan 1/3. Nah, besarnya yang mana? Dilihat 1/2 itu separuhnya, 1/3 itu hanya segini. Berarti otomatis 1/2 lebih besar dari 1/3. Jadi ini menggunakan gambar. Ini kalau bentuk pecahannya kecil, mungkin kalian mudah. Tapi kalau pecahannya sudah agak banyak atau penyebutnya agak banyak, pembilangnya juga seperti itu, mungkin kalian akan kesulitan. Tetapi di sini saya menjelaskan langkah-langkahnya. Nanti kalian akan menggunakan langkah yang mana disilahkan, lebih mudah yang mana disilahkan, seperti itu. Yang kedua menggunakan garis bilangan pecahan. Perhatikan garis bilangan pecahan berikut. Nah, seperti ini. 0, setengah, 1 ini seperti yang tadi. Garis bilangan yang kemarin. Materi kemarin sama ini. Setengah terletak di sebelah kanan 1/3. Ini 1/3. Setengahnya sini. Setengah itu berada di kanannya. Di sini ada 0, di sini ada 1. Berarti otomatis setengah ini atau 1/2 ini lebih besar dari 1/3. 2/5, coba dicari 2/5 di sini. Terletak di sebelah kiri 5/8. 5/8 sini. 2/5, 5/8. Maka 2/5 lebih kecil dari 5/8. Lebih kecil tandanya seperti ini ya. 2/5-nya kalau penjelasan dulu ini dicucuk atau apa ya, bahasa Jawanya dicucuk. Tapi kalau yang lebih besar dicaplok. Kalau dilihat di sini ada diberi garis seret berarti berbentuk K. Artinya kecil. 2/5 lebih kecil dari 5/8. Kalau ini 1/2 diberi seret besar, artinya 1/2 lebih besar dari 1/3. Jadi kalau tidak hafal ini lebih kecil atau lebih besar, beri tanda seret. Kalau ini seret kan K berarti kecil. Kalau ini seret B menjadi besar. 3/6 terletak sejajar. Sejajar itu sama dengan 4/8. Jadi 3/6 dengan 4/8 ini sama. Jadi maka 3/6 sama dengan 4/8. Dilanjutkan lagi, ini contoh lagi, misalnya 2/6 dengan 3/5. Berarti 2/6 ini berada di kirinya, berarti 2/6 lebih kecil dari 3/5. Ini sudah mulai bisa ya. Kalau melihat ini cara yang kedua. Ada cara yang berikutnya.
membandingkan langsung kedua pecahan, jadi langsung dibandingkan. Kalau tadi mungkin Pak penyebutnya hanya kecil, pembilangnya hanya kecil, ini dengan cara yang ketiga ini. Nanti caranya ada yang keempat. Cara membandingkan dua pecahan secara langsung kedua penyebut harus sama. Jadi penyebutnya harus disamakan. Jika penyebutnya sudah sama berarti enak, tinggal dilihat pembilangnya. Tetapi jika penyebutnya tidak sama, maka harus disamakan dulu. Ini saya beri contoh yang penyebutnya tidak sama, 4 dan 3. Kalau yang sama tadi tinggal melihat pembilangnya lebih besar yang mana. Tetapi kalau yang tidak sama, ini masih ada proses lagi. Ini yang saya jelaskan adalah pecahan yang berpenyebut tidak sama. Kedua pecahan di atas penyebutnya tidak sama. Yang pertama penyebutnya 4 ini, dan yang kedua penyebut 3. Maka harus disamakan dahulu, tidak boleh. Wah ini 3/4 besar 3, berarti besar yang ini. Belum tentu. Seperti itu. Jawab, penyebut kedua pecahan dapat disamakan menjadi 12. 4 dan 3 ini, angka yang bisa dibagi dengan 4 dan 3 adalah paling kecil adalah angka 12. Jadi penyebutnya disamakan menjadi 12. 3/4 sama dengan, ini untuk menjadi penyebut 12 berarti bahwa harus dikali 3. 4 kali 3 12. Seperti kepecahan senilai supaya tidak berubah nilai di pembelajaran yang sebelumnya, maka 3 yang pembilangnya harus dikali 3 juga. 3 kali 3 sama dengan 9. Jadi 3/4 itu sama dengan atau senilai dengan 9/12. 2/3, 3 kali 4 12, 2 kali 4 8. Jadi 2/3 senilai dengan 8/12. Nah ini karena penyebutnya sudah sama tinggal melihat. Karena 9/12, ingat untuk membandingkan tadi, kalau ini berarti besar, 9/12 lebih besar dari 8/12, maka jangan ditulis yang ini, tapi dikembalikan ke pecahan yang soalnya tadi. Maka 9/12 ini punya 3/4, berarti 3/4 lebih besar dari pecahan 2/3. Ini. Jadi kalau menjawab jangan yang hasilnya yang sudah pecahan senilainya, tetapi dikembalikan ke soalnya. Tadi kalau ada yang menebak lebih besar 3/4, itu berarti bagaimana? Nah, pas ketepatan betul. Tapi kalau hanya menebak seperti itu, kemungkinan betul juga hanya sedikit. Nah ini ada cara cepatnya. Tadi ada 3 cara. Nah, ini cara cepat. Ini biasanya digunakan pada sekolah kelas 6 yang akhir-akhir yang dituntut untuk mengerjakan dengan cepat. Kalau dengan ketiga cara tadi dirasakan lebih lama, tetapi juga kembali ke anak-anak masing-masing. Cara cepatnya membandingkan dua pecahan berbeda penyebut adalah dengan perkalian silang. 3/4, 2/3. Tadi sudah kita ketahui bersama bahwa ini lebih besar yang 3/4. Kita buktikan. Perkalian silang 3 kali 3, 4 kali 2. 3 kali 3 sama dengan 9. 4 kali 2 sama dengan 8. Dilihat, 9 itu lebih besar dari 8, berarti tandanya yang dicaplok yang 3/4. Jadi 3/4 lebih besar 2/3. Lebih cepat, lebih mudah juga. Nah, kalian tinggal memilih mana yang menurut kalian lebih cepat dan lebih mudah. 4/5, 5/6. Sama, perkalian silang. 4 kali 6 sama dengan 24. 5 kali 5 sama dengan 25. Berarti yang lebih besar yang mana? Betul, yang 25. Tandanya berarti seperti ini karena B juga loh. Seperti itu. Jadi 4/5 lebih kecil dari 5/6. Jangan 24 lebih kecil dari 25 yang dijawab, tetapi
dari soalnya. Ini cara cepatnya. Kalau saya lebih enak yang cara ini lebih cepat. Kuncinya harus hafal perkalian. Subbab berikutnya yaitu mengurutkan pecahan. Setelah pecahan dibandingkan, kamu tentu dapat mengurutkan pecahan. Namanya mengurutkan berarti bisa diurutkan dari yang terkecil, bisa diurutkan dari yang terbesar. Namanya urut tidak boleh loncat-loncat seperti itu. Contoh, urutkan pecahan 8 per 9, 5 per 9, 6 per 9 dari yang terkecil. Ini harus hati-hati, ini ada yang terbesar, ada yang terkecil. Kalau salah nanti juga salah. Penyebut pecahan sama, sudah 9 semua sama. Maka urutkan langsung pembilangnya. Kalau penyebutnya sudah sama, tinggal dilihat ini. 8, 5, 6. Ini kelas 1 sudah bisa, mana yang lebih kecil dulu. Berarti urutannya 5 per 9, 6 per 9, 8 per 9. Cukup mudah kalau sudah penyebutnya sama, mudah tinggal melihat pembilangnya. Lalu bagaimana dengan soal yang berikut ini? Urutkan pecahan 2 per 3, 3 per 4, 5 per 6 dari yang terbesar. Ada yang menebak yang terbesar ini, terus 3 per 4, 2 per 3. Nah, nanti kita buktikan mana yang lebih besar dulu. Mungkin saja betul, mungkin saja belum betul. Penyebut berbeda, maka samakan dulu penyebutnya sama dengan membandingkan tadi. Cari angka yang bisa dibagi dengan angka 3, 4, dan 6, maka angkanya adalah 12. Jadi seperti ini 2 per 3, penyebutnya harus 12, 3 supaya ketemu 12 kali 4. Atas juga dikali 4, jawabannya 8 per 12. Juga seperti itu. 4 supaya ketemu 12 kali 3. Kalau penyebut kali 3, pembilang kali 3 sama dengan 9 per 12. 5 per 6, oh maaf, ini ini pengetikannya belum betul. Ini langsung saya jelaskan, berarti 5 per 6, 5 kali 2 sama dengan, ini berarti nanti ada kesalahan sedikit, tapi langsung saya jelaskan di sini saja. Nah, ini sudah saya benahi. Ini saya ulangi, 5 per 6 sama dengan, untuk ketemu 12, 6 kali 2 sama dengan 12. Jika penyebut kali 2, maka pembilangnya juga kali 2 sama dengan 10. Jadi 5 per 6 ini senilai dengan 10 per 12. Jika dilihat penyebutnya sudah sama, 12. Kalau seperti ini, tinggal mengurutkan mintanya dari yang mana. Ini mintanya dari yang terbesar. Jadi urutan pecahan 2 per 3, 3 per 4, 5 per 6 dari yang terbesar adalah 5 per 6. Ini toh, karena 10 per 12 ini. 3 per 4 karena 9 per 12. Terakhir 2 per 3. Jadi ini tinggal dibalik saja. Tetapi nanti soalnya juga bermacam-macam. Ini penjelasan tentang mengurutkan pecahan. Kiranya cukup sekian penjelasan dari saya. Nanti untuk tugasnya akan saya share di grup WA. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada yang kurang paham bisa diulangi lagi menonton videonya. Saya akhiri cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.